Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, saat pertempuran berakhir, Chu Feng dan Yan Xie keduanya turun dari langit dan kembali ke kerumunan. Lil Bro Yan Xie, tidak pernah kita bayangkan bahwa kamu telah menyembunyikan kekuatanmu dengan baik, dan kamu sebenarnya adalah pemilik tubuh ilahi. Saudara laki-laki ketiga Yan, saudara kelima, saudara perempuan kesembilan, dan juga Yan Lei, semuanya bergegas ke arah Yan Xie setelah bertanya. Bagi mereka, Yan Xie sudah menjadi orang yang sangat kuat dengan potensi yang tak terukur. Setelah mereka mengetahui bahwa Yan Xie bukan hanya orang yang memiliki kekuatan tempur yang menantang surga, tetapi juga tubuh ilahi, penghormatan yang mereka miliki terhadap Yan Xie ternyata telah meningkat sekali lagi. Chu Feng, aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu sekuat ini. Kamu benar-benar luar biasa. Pertempuran antara kamu dan kakak laki-laki Yan Xie sebelumnya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang seusia kita. Kalian berdua benar-benar tidak normal. Tidak, kalian berdua benar-benar tidak manusiawi. Ucap Yan Ru. Tidak seperti yang lain, Yan Ru malah pergi ke Chu Feng dan meraih pakaian Chu Feng dengan tangan kecilnya. Tatapan adorasi juga berkedip di sepasang matanya yang besar. Meskipun gadis ini sudah lama melampaui usia seorang gadis muda, tapi dia masih sangat polos. Dia bukanlah seseorang yang menganjurkan semata-mata untuk kepentingan klannya. Dengan demikian, tindakannya juga sangat santai. Segera, leluhur Yan klan tiba-tiba berkata, Xing Feng dan Chu Feng bisa tetap di sini. Kalian semua mundur dulu, ucapnya. Mendengar kata-kata itu, kerumunan langsung saling memandang. Meskipun mereka dipenuhi dengan keengganan, tapi mereka masih pergi satu demi satu. Bahkan Yan Xie juga tidak terkecuali. Dalam sekejap mata, hanya Chu Feng, Dugu Xing Feng, dan leluhur Yan klan sajalah yang tersisa di jurang. Chu Feng, kamu berasal dari klan mana? Tanya leluhur Yan klan. Senior, Chu Feng sendiri tidak tahu siapa orang tua sebenarnya, dan Chu Feng hanya dibesarkan oleh ayah angkat. Namun ketika aku masih muda, aku telah menyinggung seseorang, dan itu menyebabkan keluarga aku dibantai. Setelah kejadian itu, ayah angkat aku tidak lagi bersama kami, jawab Chu Feng. Ketika menyebutkan masalah ini, Chu Feng tampak sedih. Ini adalah rasa sakit yang tidak akan pernah dia lupakan. Jadi, kamu sebenarnya anak yang menyedihkan. Namun meski begitu, aku percaya bahwa orang tua kandung kamu pastilah bukan orang biasa. Ucap leluhur klan Yan sambil tersenyum ringan. Meskipun sikapnya terhadap Chu Feng sudah cukup baik untuk memulai, tapi sikapnya saat ini terhadap Chu Feng bahkan lebih ramah dari sebelumnya. Sikap semacam ini dari leluhur Yan klan, itu adalah sesuatu yang Chu Feng telah menangkan dengan menggunakan kekuatannya. Xing Feng, itu adalah berkah Qianwood Mountain kamu untuk bisa mendapatkan murid seperti Chu Feng. Silahkan, katakan padaku, apa yang kamu butuhkan dari bantuan aku? Leluhur Yan klan bertanya. Senior, mengenai hal ini, itu sebenarnya adalah, jawab Dugu Xing Feng. Dugu Xing Feng tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan memberi tahu leluhur Yan klan semuanya dengan detail dan lengkap. Namun, dia sebenarnya juga tidak tahu banyak. Yang dia tahu adalah, bahwa Chu Feng ingin menyelamatkan seseorang. Namun, dia tidak tahu siapa itu yang ingin diselamatkan Chu Feng. Namun, itu bukanlah aspek yang terpenting. Karena aspek terpentingnya adalah, bahwa mereka harus pergi ke Sekte Tanah Terkutuk untuk menyelamatkan orang ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Dugu Xing Feng, leluhur Yan klan menoleh ke arah Chu Feng. Chu Feng, siapa nama orang yang ingin kamu selamatkan ini? Senior, teman junior disebut Tantai Sue. Seperti junior, dia adalah orang dari generasi muda, jawab Chu Feng. Apa yang telah dia lakukan, sehingga menyebabkan dia ditangkap oleh Sekte Tanah Terkutuk? Tanya leluhur Yan klan. Dia telah mencuri item dari kepala Sekte Tanah Terkutuk, Sang Kun. Kata Chu Feng.
Sang Kun ya, dia adalah orang yang benar-benar gila. Namun, teman kamu sebenarnya berani mencuri barang darinya, dan kemudian ditangkap oleh Sang Kun. Kemungkinannya, nasibnya pasti disegel, kata leluhur klan Yan. Dia menyiratkan kepada Chu Feng bahwa, tidak perlu baginya untuk pergi dan mencoba menyelamatkan temannya, karena temannya ini kemungkinan sudah mati. Tidak senior, barang itu sangat penting bagi Sang Kun. Sang Kun itu hanya berhasil menangkap teman aku, dan belum mengambil kembali itemnya. Jadi untuk saat ini, dia tidak akan membunuh teman aku. Namun aku percaya, bahwa Sang Kun akan menggunakan segala cara yang tersedia untuk memaksa pengakuan dari teman aku. Aku tidak yakin apakah teman aku dapat terus bertahan atau tidak, serta apakah Sang Kun itu masih akan mengizinkannya hidup setelah dia mengetahui, bahwa semua paksaannya tidak efektif, kata Chu Feng. Sepertinya kamu bersikeras sekali untuk menyelamatkan temanmu itu. Ucap leluhur Yan Clan yang mampu mengatakan seberapa tekadnya Chu Feng. Junior ini pasti tidak akan menolak untuk menyelamatkan temannya. Bahkan jika dia sudah mati, aku masih harus pergi dan memulihkan mayatnya, serta membalas kematiannya, kata Chu Feng dengan tegas. Keberanianmu pantas dipuji. Namun, Sekte Tanah Terkutuk bukanlah tempat biasa. Karena bagaimanapun, itu adalah salah satu dari 9 kekuatan. Sejujurnya, Yan Clan aku saat ini bukan tandingan Sekte Tanah Terkutuk. Jika kita terekspos, bukan hanya aku yang akan kurang beruntung. Sebagai gantinya, seluruh Yan Clan aku juga akan terlibat. Karena hal ini sangat penting, jadi tidak cocok bagi aku untuk melibatkan diri. Namun, aku juga tidak ingin tidak membantu kamu. Karena bagaimanapun, kamu adalah pohon muda yang langka. Chu Feng, bagaimana dengan ini? Aku akan memberi kamu kesempatan. Kamu pergi dan bantu aku melakukan satu hal. Apakah aku akan membantu kamu atau tidak, kamu akan bergantung pada seberapa baik kamu mencapai apa yang aku ingin itu, kata leluhur Yan Clan. Senior, apa yang mungkin kamu ingin Chu Feng lakukan? Tanya Chu Feng. Bas-bas. Leluhur Yan Clan mengambil sebuah kotak kayu, dan melemparkannya ke tanah. Segera, rune dan simbol mulai berkedip, dan cahaya keemasan melonjak keluar dari kotak tersebut. Saat cahaya keemasan berputar di sekitar kotak, dan itu berubah menjadi gerbang spiritual. Masuklah ke sana, dan letakkan tanganmu di atas batu yang berbentuk oval. Lakukan apa yang dapat kamu lakukan. Ketika kamu kembali, aku akan memberitahu kamu apakah aku akan membantu kamu atau tidak. Leluhur Yan Clan berkata ketika dia menunjuk ke arah gerbang spiritual. Oh, Junior mengerti, balas Chu Feng yang tidak ragu sedikit pun, dan langsung memasuki gerbang spiritual. Setelah melewati gerbang spiritual, Chu Feng memasuki ruang spiritual. Ruang spiritual ini sangat istimewa. Ruang itu tidak terlalu besar, dan benar-benar tidak terlalu besar. Dimensinya bahkan lebih kecil daripada aula istana. Selain hanya ada sekitar beberapa puluh meter persegi ruang, dan yang paling jelas ukurannya kurang dari 60 meter persegi. Namun di dalam ruang yang kecil ini, itu adalah pembentukan formasi spiritual. Pembentukan formasi spiritual ini sangat kuat, dan itu adalah mahakarya spirituali dunia yang diselubungi oleh jubah kerajaan bertanda naga. Namun, semua energi pembentukan spiritual ini dikumpulkan menjadi satu lokasi, dan fondasi pembentukan spiritual ini. Adapun dasar dari pembentukan spiritual ini, itu adalah item yang leluhur Yan Clan ingin Chu Feng menyentuhnya, yaitu sebuah batu berbentuk oval sekitar 3 inci panjangnya, dan 2 inci lebarnya. Sementara batu ini tampaknya tidak biasa di permukaan, dan tampak seperti kerikil besar, tapi Chu Feng dapat mengatakan bahwa batu ini sangat luar biasa. Jangankan pembentukan spiritual, bahkan Chu Feng sendiri bisa mengatakan bahwa batu itu sendiri adalah harta karun. Selanjutnya, pada batu itu diukir 18 angka. Dari 1 hingga 18, dan angka itu terlihat secara horizontal. Chu Feng tidak tahu apa arti di balik angka dari 18 angka itu. Chu Feng juga tidak mengerti, apa yang dimaksud leluhur klan Yan dengan melakukan apa yang dapat kamu lakukan.
Namun Chu Feng tahu bahwa ia harus melakukan apa yang leluhur klan Yan ingin dia lakukan, jika dia ingin bantuan leluhur klan Yan. Dengan demikian, Chu Feng berjalan ke arah batu, kemudian membentangkan tangan kanannya terbuka, dan meletakkannya di atas batu itu. Wush! Tepat setelah telapak tangan Chu Feng menyentuh batu, penglihatannya mulai kabur. Segala sesuatu yang ada di depannya pun mulai berputar. Dalam sekejap mata, dia tidak lagi berada di ruang pembentukan spiritual, dan malah memasuki dunia lain. Chu Feng berdiri di padang rumput tanpa batas. Sepintas, dia tidak bisa melihat perbatasannya, dan semua yang ada dalam pandangannya berwarna hijau. Itu seolah-olah dia telah ditempatkan di lautan hijau. Di atas kepalanya ada langit biru, serta awan putih besar seperti permen kapas. Itu tampak cantik. Ini adalah pertama kalinya Chu Feng pernah melihat langit seindah ini. Awannya juga sangat indah. Bahkan segalanya tampak begitu alami dan indah. Melolong. Tiba-tiba saja, suara aneh terdengar dari kejauhan. Suara-suara itu sangat menusuk telinga dan menakutkan. Itu terdengar seperti sekelompok serigala yang melolong. Namun, itu juga terdengar seperti sekelompok harimau yang menggeram. Namun meski begitu, itu lebih menakutkan daripada yang lainnya. Itu adalah suara yang dipancarkan oleh sekelompok eksistensi yang kuat dan menakutkan. Tiba-tiba saja, padang rumput tak terbatas di bawah kaki Chu Feng mulai terbakar. Mereka segera berubah menjadi lautan api yang luas. Adapun langit biru di atasnya, itu juga menjadi gelap dan suram. Dalam sekejap mata, dunia yang indah ini telah berubah menjadi neraka. Itu sangat menyeramkan, dan juga sangat menakutkan. Namun yang paling penting adalah, kelompok eksistensi yang tidak diketahui namun kuat, itu masih mendekati Chu Feng untuk menyerangnya. Sialan, situasi seperti apa ini? Ucap Chu Feng. Pada saat ini, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Dia tidak takut dengan perubahan pemandangan di sekitarnya, dan juga tidak takut akan keberadaan kuat yang mendekatinya. Justru sebaliknya, dia takut pada dirinya sendiri. Saat ini, dia bisa dengan jelas menggerakkan kepalanya untuk melihat sekelilingnya. Namun, kakinya tidak berada di bawah kendalinya. Itu seolah-olah mereka telah terjebak bersama dengan bumi, dan tidak bisa dipindahkan sama sekali. Pada saat ini, selain kepalanya yang bisa ia gerakkan ke kiri dan ke kanan, dan seluruh tubuhnya tidak bisa digerakkan, itu seolah-olah ia telah ketakutan. Dia tidak bisa memindahkan tubuhnya sama sekali. Nyala api di sekitarnya tumbuh semakin ganas. Gelombang demi gelombang api sudah menerkam ke arah Chu Feng. Seolah-olah mereka bukan api, tetapi binatang buas yang haus darah yang ingin melahapnya. Aspek yang paling tak berdaya dari semua ini adalah, bahwa tidak hanya Chu Feng tidak bisa menghindar dari kobaran api itu, tapi dia juga tidak bisa menahan mereka. Selain itu, dantian Chu Feng juga telah disegel. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan bela diri ataupun kekuatan spiritualnya. Seperti ikan di atas talenan, satu-satunya yang bisa dilakukan Chu Feng adalah menyaksikan kematian yang telah mendekatinya. Untungnya, api itu hanya api biasa. Jangankan untuk melukai Chu Feng, mereka bahkan tidak bisa membakar pakaian Chu Feng. Namun meski begitu, Chu Feng merasa semakin gelisah. Alasan dia merasa sangat gelisah adalah, itu bukan karena nyala api tersebut. Justru sebaliknya, itu karena keberadaan yang tidak diketahui itu yang dengan cepat mendekatinya. Geraman-geraman yang menusuk telinga itu tumbuh semakin dekat. Selain itu, nyala api tersebut semakin kuat dan semakin kuat. Pada saat ini, nyala api melonjak ke langit, dan menutupinya sepenuhnya. Adapun Chu Feng, dia berada di tengah-tengah lautan api. Meskipun kobaran api tidak dapat melukainya, tapi itu adalah pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Tapi untungnya setelah kobaran api mencapai tingkat puncaknya, mereka mulai melemah. Pada akhirnya, api itu pun padam. Namun saat api itu padam, padang rumput hijau luas yang menutupi bumi juga menghilang bersamaan dengan api itu. Pada saat ini, bumi sangat mirip penampakannya dengan langit yang gelap dan suram, yang telah dibakar dan menjadi abu. Itu adalah pemandangan yang sunyi.
Namun pada saat ini, Chu Feng bahkan merasa lebih tidak berdaya. Dan bahkan, dia bahkan merasakan sakit yang samar di pantatnya. Itu karena, setelah api yang telah menghalangi pandangannya menghilang, Chu Feng telah menemukan bahwa beberapa keberadaan yang menakutkan ada di sekitarnya. Ada seseorang yang tingginya lebih dari 3 meter, yang mengenakan baju besi dan memegang tombak. Wajah dan penampilannya itu tidak bisa dilihat. Selain tubuhnya yang kekar, hanya sepasang mata hijau lumut yang dipenuhi dengan niat membunuh yang bisa dilihatnya. Ada juga binatang buas yang besarnya lebih dari 100 meter. Chu Feng tidak yakin apa itu, karena binatang itu memiliki beberapa puluh mata, cakar, dan juga ekor. Sementara itu tampak seperti gurita, tapi itu juga tampak seperti binatang buas. Namun satu hal yang pasti, pastinya binatang itu sangat menjijikkan. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya, binatang itu ditutupi dengan lendir. Lendir ini menetes ke tanah, dan bahkan ke kepala dan bahu Chu Feng. Namun, binatang itu tidak bisa dianggap aneh. Karena yang paling aneh adalah, bahwa ada kelabang dengan sepasang sayap kelelawar. Kelabang ini panjangnya 99 meter, dan kelabang itu terus berputar-putar di langit seperti naga. Namun, itu bukanlah naga. Karena sebaliknya, itu adalah kelabang. Itu karena ia memiliki banyak cakar yang berkedip dengan cahaya dingin, serta seperti sabit dewa kematian. Selain mereka bertiga, ada juga 15 eksistensi yang tampak aneh. Dengan begitu, total mereka ada 18. 18 keberadaan ini, masing-masing dari mereka lebih kuat dari yang sebelumnya. Sementara Chu Feng tidak dapat menentukan tingkat kultivasi yang mereka miliki, tapi dia bisa merasakan sensasi menindas yang mereka berikan. Penindasan yang mereka tunjukkan ini membuat dia tahu, bahwa kemungkinan yang paling lemah di antara mereka adalah keberadaan tingkat kaisar marsial. Siapapun di antara mereka bisa menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Jangankan Chu Feng yang ditambah tidak bisa bergerak, bahkan jika leluhur Yan Clan atau pendeta tangan kiri World Spiritist Alliance hadir, mereka berdua masih tidak akan cocok dengan salah satu dari 18 keberadaan ini. Sialan, sebenarnya di mana aku sekarang? Apakah ini neraka? Karena tidak dapat menahan diri, Chu Feng pun hanya bisa mengutuk. Pada saat ini, 18 monster yang menakutkan itu memelototinya, dan seolah-olah dia adalah mangsa. Penampilan mereka tidak seperti 18 binatang lapar yang melihat makanan yang lezat. Tapi sebaliknya, mereka lebih seperti 18 makhluk dengan kebencian besar, yang akhirnya berhasil menemukan musuh mereka. Melihat tatapan ganas mereka, Chu Feng bisa mengatakan bahwa mereka tidak berencana memakannya. Namun sebaliknya, itu terbukti bahwa mereka berencana untuk menyiksanya. Dan, wush, tiba-tiba saja, salah satu dari 18 makhluk itu mulai bergerak. Itu adalah orang lapis baja yang memegang tombak. Dia mengangkat tombak di tangannya, dan dengan niat membunuh yang sangat besar, dia menusukkan tombaknya ke arah dantian Chu Feng. Dorongannya benar-benar sengit dan jahat, dan dia berencana melumpuhkan kultivasi Chu Feng. Sial, teriak Chu Feng. Meskipun dia melihat lawannya telah menyerangnya, karena Chu Feng tidak dapat bergerak sedikit pun, dan juga tidak dapat menggunakan kekuatan bela diri atau bahkan kekuatan spiritualnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan kematiannya mendekat. Apakah aku, Chu Feng, akan mati di sini? Ucap Chu Feng yang sangat tidak berdamai dengan situasi ini. Dia merasa bahwa dia telah dibodohi, dia dibodohi oleh leluhur Yan Clan dan jatuh ke dalam perangkap yang sangat menakutkan. Makhluk-makhluk dalam perangkap ini sama sekali bukan manusia, ataupun binatang buas biasa sama sekali. Masing-masing dari mereka adalah iblis, yaitu iblis yang sangat menakutkan. Namun setelah dipikirkan lebih dekat, Chu Feng merasa bahwa ini tidak mungkin terjadi. 18 keberadaan ini, masing-masing dari mereka lebih kuat daripada leluhur Yan Clan. Dengan demikian, bagaimana mungkin leluhur klan Yan mungkin dapat mengendalikan mereka, dan membuat mereka melakukan perintahnya? Pikiran Chu Feng menjadi bingung. Meskipun dia tidak bisa mengerti,
dia juga tidak mau repot-repot membuang waktu untuk memikirkannya. Lagi pula, apa yang harus dia hadapi saat ini adalah ditusuk sampai mati oleh orang lain. Bas-bas. Tepat pada saat Chu Feng merasa bahwa dia ditakdirkan untuk mati, darahnya mulai mendidih. Segera, sinar yang menyilaukan melintas, dan 9 guntur meledak dari tubuh Chu Feng. Setelah 9 guntur keluar dari tubuh Chu Feng, mereka menyerang pria lapis baja yang menggunakan tombak. Saat pria lapis baja yang menggunakan tombak itu disambar petir, kekuatan ilahinya langsung menghilang saat tubuhnya berubah menjadi debu setelah diserang. Ternyata 9 warna Divine Lightnings, atau garis keturunan warisan Chu Feng telah meninggalkan tubuh Chu Feng dan menabrak pria lapis baja itu. Setelah 9 warna Divine Lightnings meninggalkan tubuh Chu Feng, mereka melonjak ke langit dan memasuki awan. Rumble. Dalam sekejap, langit yang gelap dan suram tidak lagi gelap dan suram. Terlepas dari apakah itu awan atau langit itu sendiri, mereka semua menjadi beraneka warna. Itu adalah pemandangan yang sangat luar biasa. Namun pada saat yang sama, sensasi yang menindas sekarang berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya, dan itu hanya tingkat yang sama sekali berbeda. Rumble. Segera, 9 kilat berwarna berbeda mulai berkedip-kedip di langit. Sinar menyala terus-menerus selama puluhan ribu mil tanpa henti, dan seolah-olah langit di seluruh dunia ini adalah wilayah mereka. Dalam situasi seperti ini, 17 monster yang tersisa benar-benar menunjukkan penampilan ketakutan. Mereka tidak berani menunjukkan kekuatan mereka kepada Chu Feng lagi, apalagi menyerangnya lagi. Sebagai gantinya, mereka melihat ke langit dengan tertegun, dan mereka tampak seperti 17 kelinci yang ketakutan. Ketika mereka melihat ke langit, mereka berdiri di tempat mereka dan mulai gemetar ketakutan. Mengaum. Tiba-tiba saja, geraman terdengar dari langit. Geraman itu beresonansi hingga 10.000 mil jauhnya, dan itu terdengar sangat menakutkan. Suara menggeram itu terlalu menakutkan. Suara itu bahkan lebih ganas daripada raungan naga, dan mampu menembus hati seseorang dan menghancurkan jiwa seseorang. Setelah suara geraman itu terdengar, langit yang berkelap-kelip dengan kilat mulai bersinar lebih terang. Kemudian, penampilan 9 binatang petir besar muncul di langit. 9 binatang petir yang sangat besar itu benar-benar sangat besar. Mereka semua mengandung kekuatan ilahi yang perkasa. Sementara mereka sangat jauh dari Chu Feng hingga ke titik di mana mereka tampaknya berada di surga ke-9, tapi penindasan mereka terasa sangat dekat, dan mampu melawan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ketika 17 monster yang tersisa yang mengelilingi Chu Feng melihat 9 binatang petir besar di langit, mereka bertindak seperti tikus kecil yang telah melihat harimau ganas. Mereka tidak berani berlama-lama lagi, dan segera melarikan diri ke segala arah dengan cemas. Gemuruh 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 gemuruh. Tepat pada saat ini, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Baut petir itu sangat tebal, dan ada di mana-mana. Ketika mereka jatuh dari langit, mereka memberi kesan kesengsaraan surgawi. Dimanapun mereka lewat, ruang itu akan hancur. Dimanapun mereka menyerang, bumi akan retak dan berguncang. Bahkan tidak ada yang bisa berdiri di depan jalan mereka. Sungguh, mereka membawa kehancuran total pada dunia. Namun yang paling penting adalah, sambaran petir ini tak terhitung banyaknya. Mereka tampak sangat dekat, namun sebenarnya sangat jauh di cakrawala. Ternyata seluruh dunia ini telah diliputi oleh 9 kilat berwarna-warni ini. Dengan demikian, 17 monster yang tersisa itu, sebelum mereka bahkan bisa berteriak, semua dihancurkan oleh sambaran petir. Tubuh dan jiwa mereka langsung padam, dan mereka sudah mati bahkan tanpa mayat yang tersisa. Adapun bumi, angin kencang kekerasan, dan asap tebal muncul di mana-mana. Bumi hancur dan langit runtuh. Segala sesuatu dalam garis pandang Chu Feng runtuh, hancur, porak-poranda, dan luluh lantah. Seolah-olah dunia ini adalah cermin besar yang telah dilemparkan dengan kejam ke tanah. Kiamat, ini adalah kiamat yang sebenarnya. Dengan turunnya kiamat ini, semua makhluk hidup dihancurkan. Kehancuran, ini adalah kehancuran sejati.
Dunia dihancurkan, dan bahkan tidak ada sehelai rumput pun yang tersisa. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.